Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, ta'ala majduhu wa azuma sya'nu, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil kismah fa arsala ilaihim asrafa khalqihi wa ajalla abidi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqali ta'ala ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hamparan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Bil khusus nikmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada siang hari ini, sekalipun dalam suasana gerimis hujan, kita tidak lupa menyempatkan diri untuk sama-sama hadir untuk melaksanakan kewajiban Jumat kita di Masjid Jami Darun Naim ini, dengan harapan mudah-mudahan hari Jumat pada hari ini, berjamaah Jumat pada hari ini lebih baik daripada Jumat-Jumat yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari kita sama-sama sanjungkan keharibaan alam Nabi yang besar, yang dibesar oleh Rabb yang maha besar. Dialah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat beliau yang akan diberikan syafaat nanti di yaumul uzma. Tidak enak surga, masyaqani min wasfiha illa liqal hibbi fiha khoyama. Surga tidak enak kecuali di situ ada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat beliau yang insya Allah syafaat akan menanti kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa khatib berwasiat, khususnya kepada pribadinya, umumnya kepada kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, marilah kita tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meningkatkan takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam arti yaitu melakukan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini, di penghujung tahun 2022 ini, di tanggal 30 ini, insya Allah kita semakin baik ke depannya untuk melaksanakan daripada aktivitas ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin
wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku hujra dabba la salaktumuh. Yang artinya kata Rasul, kalian benar-benar akan mengikuti langkah-langkah orang yang sebelum kalian, satu jengkal dan demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga apabila mereka memasuki lubang biawak, maka kalian pun akan mengikutinya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasr?" Wahai Rasul, apakah Yahudi Nasrani yang engkau maksud? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman?" Benar, siapa lagi jika bukan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbukti kebenarannya di masa kini. Perhatikan di sekeliling kita, banyak sekali umat Islam yang gemar-gemar meniru-niru umat agama lain, walaupun itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mulai dari meniru cara berpakaian, dari cara berpakaian, rambut yang aneh-aneh, aksesoris yang tidak lazim, lelaki meniru perempuan, daripada wanita meniru laki-laki, sampai kepada akhlak dan perilaku buruk yang diajarkan kepada anak kita melalui media dan televisi. Mereka lebih senang memakai pakaian ala barat dan malu memakai pakaian Islami. Mereka merasa bangga memiliki gaya rambut meniru artis barat daripada memiliki gaya rambut yang sopan. Bahkan banyak yang mereka bangga dapat membantah gurunya, membantah orang tuanya, bangga dengan membantah orang tuanya, membantah ulama, membantah para habaib dan orang-orang yang lebih tua. La haula wala quwata illa billah. Semua itu bukan ajaran Islam. Semuanya harus dihindari dan dijauhkan dari anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka cinta dan bangga kepada adab-adab Islam. Ajarkan mereka untuk menolak adat-adat di luar Islam yang bertentangan dengan Islam. Ajarkan kepada mereka untuk menghormati ulama, untuk menghormati orang tua. Setiap kali anak-anak kita mencoba untuk meniru adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, segeralah untuk menegurnya dan jangan membiarkannya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang meniru-niru daripada ajaran Yahudi dan Nasrani dengan sabdanya, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara fa inna taslimal yahudi al isyarah bil asabi wa tasliman nasara al isyarah bil akufi." Bukan golongan kami, kata Rasul, orang-orang yang meniru-niru umat selain kami. Jangan kalian meniru-niru daripada kaum Yahudi, jangan pula meniru daripada kaum Nasrani. Salamnya saja umat Yahudi dengan isyarat jari, dan salamnya umat Rasul dengan isyarat telapak tangan. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk meniru kaum Yahudi dan kaum Nasrani hanya dalam tata cara bertegur sapa saja. Bagaimana jika cara ditiru adalah cara berpakaian, gaya hidup dan perayaan khas mereka? Tentu semua lebih dilarang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang lebih memprihatinkan lagi adalah banyaknya umat Islam yang meramaikan perayaan-perayaan yang berasal dari luar Islam. Misalnya kayak kemarin daripada hari Natal, kemudian biasanya ada anak muda hari Valentine, kemudian sebentar lagi akan merayakan tahun baru daripada 2023. Siapa yang banyak meramaikannya? Apakah orang Islam, apa non-Islam? Padahal dari perayaan itu adalah perayaan yang berasal dari agama lain. Ini adalah suatu bahaya. Meramaikan perayaan di luar Islam adalah tanda kita condong kepada agama mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kathara sawada qaumin fahuwa minhum." Siapa yang meramaikan keramaian suatu kaum orang lain, maka ia termasuk ke dalam kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru dari suatu kaum, maka ia termasuk daripada kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Maukah kita kelak dikumpulkan bersama kaum di luar Islam karena meniru-niru mereka? Tentu tidak. Oleh karena itu, jangan suka meniru-niru adat dan kebiasaan di luar agama Islam. Jadikanlah tahun baru yang akan datang, tahun baru Masehi ini, daripada tahun-tahun besar umat lain kayaknya biasa-biasa saja. Kalaupun mau dirayakan, jadikanlah tahun tersebut membaca zikir, membaca maulid kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan merayakan yang sudah tidak pantas dengan mereka. Insya Allah kita tidak akan nanti diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini memiliki ajaran adab dan perayaan-perayaan yang baik dan sempurna melalui perayaan mereka. Jangan kita ganti-ganti ajaran Islam yang mulai dengan ajaran rendah yang berasal dari luar agama Islam. Rasulullah SAW telah mengajarkan semua bagi kita, cara berbicara, cara berpakaian, cara berjalan, sampai adab ketika kita bersalaman kepada orang tua. Banyak sekali sekarang bersalaman sama orang tua biasa-biasa saja. Tapi kenapa kalau para ulama salaman selalu dibulak-balik, tapi kemana kepada orang tua biasa-biasa saja? Bukan berarti nggak boleh adab sama kiai, sama ulama, sama para habaib. Tetap orang tua dikedepankan, karena orang tua kita adalah yang melahirkan kita. Ma'asal muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kemudian Imam Malik bin Anas berkata, generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan melakukan apa yang membuat generasi pertamanya. Kalau generasi pertamanya selalu kita mengaji, menghormati para ulama, para kiai, para habaib, orang tua kita, insya Allah generasi-generasi yang akan datang, insya Allah bisa meneruskan perjuangan estafet orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Ma'asal muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah mengabadikan seorang ayah, sekalipun dalam sebagian mengatakan nabi, namun namanya dicantum ke dalam Al-Quran agar dapat dijadikan contoh pelajaran oleh setiap orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Wala tusair khaddaka linnasi fil ardi maraha. Jangan kamu memalingkan mukamu dan dari manusia karena sombong, dan jangan kamu buat berjalan di muka dalam keadaan angkuh dan congkak. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sebagian nasihat Luqman kepada anaknya untuk dicontoh oleh orang tua. Luqman menanamkan ketauhidan kepada diri anaknya agar si anak berhati-hati, selektif dalam berbuat. Kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quran, Luqman mengatakan belajarlah Al-Quran. Tapi sekarang banyak orang-orang anaknya tidak bisa baca Al-Quran, tenang-tenang saja. Tapi kalau yang nama anaknya tidak bisa bahasa Inggris, matematika, fisika, segera itu orang tuanya mencari guru privat, sekalipun mahal bayarnya untuk guru tersebut. Tapi ketika guru ngaji datangkan, sama saja, biasa-biasa saja. Bukan berarti guru itu menjual ayat, tapi harus dibandingkan bahwasannya Al-Quran itu lebih tinggi dari segala-galanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah dan bahagianya apabila setiap rumah tangga muslim dipimpin orang tua yang tekun memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Jarang sekali sekarang orang tua dia pergi jalan pagi, kemudian dia pulang tatkala anaknya tidur. Apakah ada yang diberikan nasihat kepada anaknya yang setiap hari hanya diajarkan gimana kamu nambah kuliahnya, bangku sekolahnya, apa kamu lulus? Sekalipun anaknya tidak bisa ngaji, biasa-biasa orang tuanya. Padahal yang akan mengantarkan kita, yang akan mengantarkan pahala kita kepada kita semuanya adalah bacaan Al-Quran. Bukan berarti tidak boleh kita belajar ilmu umum. Ilmu umum dan ilmu agama harus berpaduan, sama, tidak dibeda-bedakan. Banyak orang tua ketika subuh membangun anaknya ngomongnya begini, hei anakku bangun, nanti sekolahnya kesiangan. Bukan artinya pertama itu ngomong kepada anaknya, ayo anakku bangun.
sholat subuh, nanti ketika sholat subuh kesiangan, nanti insya Allah sekolah juga nggak sengihan. Jadi dunia akhirat itu bersamaan. Oleh karena itu kita mohon Subhanahu wa Ta'ala, apa-apa yang kita kerjakan pada bulan ini, di bulan akhir daripada tahun 2022, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mendapatkan artinya cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bahaya, gempa bahaya, kemudian yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kita kirimkan kepada orang-orang tua yang kita pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan orang tua yang pulang ke rahmatullah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan tahun baru yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kita tahun ini, tahun 2022. Mudah-mudahan semakin barokah buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'un fihi ilallah tsumma tuwaffaqu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat innahu was-samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.